Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana dengan nomor NIM 859661734. Saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD mengenai ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami itu sendiri adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya akibat proses alamiah tanpa campur tangan manusia. Semua komponennya seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, semua berinteraksi secara seimbang sesuai dengan hukum alam. Sedangkan ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat dan diatur dan dipelihara oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ekosistem darat buatan tidak akan bertahan lama tanpa campur tangan manusia. Baik, mari kita amati ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Yang pertama yang saya akan amati adalah ekosistem darat alami. Saya berada di kaki gunung di daerah desa kami yang saya gunakan untuk pengamatan alat tulis, aplikasi barometer, dan alam sekitarnya. Mari kita amati bersama-sama. Komponen abiotik, di sini ada cahaya matahari, intensitas cahaya masih rendah, dan sudut datangnya sinar matahari cenderung miring. Suhu udara berada pada titik rendah. Sepanjang malam ya, udara terasa dingin dan segar. Kelembapan udara di pagi ini sangat tinggi, begitu lembab. Komponen air di sini kita lihat dan di sebelah kaki gunung di sini ada sebuah sungai ya. Tanah masih sangat gembur di sini. Coba lihat tanah. Subur sekali ya, ada pupuk alami dedaunan. Tanah gembur. Kita lihat. Biotik, komponen biotik yang saya temui di sini kayaknya seperti ada pohon pala, dan di pohon pala ini terdapat makhluk hidup, hewan ya sepertinya yang menempel di sini. Ini hama kayaknya, saya kurang tahu namanya, tapi di ini hama yang bisa semut kayaknya ya. Nah, di sini ada juga pohon talas yang begitu besar ya di sini, yang terjaga kelestariannya, tidak ada yang nebang. Dan juga di sini ada juga hinggap binatang. Coba lihat. Jadi dengan kejadian seperti ini, ada pohon, ada binatang, membuktikan bahwa di sini ekosistem saling berhubungan. Nah, di sini ada jamur merah yang mungkin tidak bisa dikonsumsi oleh manusia ya.
tapi hidupnya tergantung dengan pohon. Dan di sini ada juga bunga untuk hiasan di rumah ya, banyak diambil oleh pencipta tanaman. Mari kita sebelah sini juga. Nah, di sini juga ada pohon pakis yang nempel di pohon pala. Di sini banyak pohon pala ya. Ini pohon pakis atau disebut juga pohon paku. Nah, di sini juga ada binatang. Coba lihat. Ini kumbang kayaknya. Di sini ada kumbang. Di sini pun terdapat bunga ya. Bunga yang nanti bisa saja dihinggapi kupu-kupu. Coba lihat. Apakah ada binatangnya di sini? Nah, itu kupu-kupu. Di hutan pun masih banyak bunga-bunga alami ya, rerumputan. Ternyata di sini juga ada pohon singkong, di mana pohon singkong itu dihinggapi sebuah makhluk hidup, hewan sejenis katak ya. Kalau di daerah kami disebut bancet. Nah, di sini juga terdapat capung. Nah, ada capung juga di sini. Baik, ekosistem darat yang saya akan amati. Yang kedua adalah ekosistem darat buatan. Baik, coba kita amati. Saya sekarang ada di persawahan. Kita lihat komponen abiotik di persawahan ini. Cahaya matahari terlihat sudah tinggi ya, walaupun memang sedikit mendung. Coba lihat suhu udara terasa agak sedikit panas karena kami agak siang ya di sini. Kelembaban masih agak lembab karena posisi sawah berada di pesisir sungai. Air ini irigasinya ada, coba lihat, air disalurkan di sungai kecil ya, disalurkan di sebelah sana. Ada irigasi yang dibentuk oleh pemerintah desa kami, disalurkan ke sawah-sawah. Coba lihat, pasti terdapat air di sawah karena air begitu subur dan terbentuk dengan baik ya oleh pemerintah desa kami, disalurkan setiap, jadi tidak akan menimbulkan kekeringan. Tanah juga sehat. Coba lihat keadaannya begitu sehat karena di sini air selalu ada.
Kita lihat sekarang komponen biotiknya. Tentunya di sini ada tanaman padi, di mana begitu subur. Coba lihat, di sini ada biotik ya, ada juga sejenis apa itu, semut atau apa ya, saya kurang tahu. Di sini ada siput, coba lihat. Dan selain ada tanaman padi, di persawahan ini juga para petani menanam daun talas. Kita lihat di situ ya, pohon talas. Jadi setiap pinggir sawah pasti ditanaman berbagai tanaman, dimanfaatkan dengan baik. Seperti ada pohon pisang, dan juga mungkin kalau sebelah sana ada pohon bawang daunnya di pinggir-pinggirnya. Bahkan mungkin ada lalap-lalapan yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat. Di persawahan tidak hanya menanam padi ya, tadi seperti ada pisang, ada talas, di sini juga ada pohon kacang. Coba lihat, penduduk kami tidak hanya menanam berbagai jenis tumbuhan, apapun di sawah ini pasti dimanfaatkan dengan baik untuk dikonsumsi oleh para petani. Nah, di situ ada, coba lihat, ada yang lagi menggarap, membacul. Ini membuktikan bahwa ekosistem darat buatan pasti membutuhkan manusia untuk membentuknya. Tanpa manusia tidak akan berdiri. Baik, jadi kesimpulannya adalah ekosistem darat alami adalah ciptaan alam sendiri yang diciptakan mandiri, yaitu diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan ekosistem darat buatan adalah hasil karya manusia yang butuh pemeliharaan. Keduanya sama-sama tersusun atas komponen biotik dan abiotik yang saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Itulah pengamatan saya terhadap ekosistem darat buatan dan alami. Itulah hasil pengamatan saya terhadap ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon bimbingannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosana dengan nomor NIM 859661734. Saya akan melakukan kegiatan tugas praktikum IPA di SD mengenai ekosistem perairan. Ekosistem perairan itu sendiri adalah lingkungan yang didominasi oleh air sebagai habitat utama bagi berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dengan komponen hidup itu sendiri. Mari kita amati. Baik, sekarang saya ada di sebuah sungai di daerah desa kami. Coba lihat, komponen abiotik cahaya matahari, intensity cahayanya masih rendah dan sudut datang sinar matahari cenderung miring karena masih di pagi hari. Kita di sini suhu udara berada pada titik rendah, terasa segar dan dingin. Suhu kelembapannya
masih sangat lembab karena memang saya di sini di pagi hari. Tanah berupa lumpur ya. Di sini ada batu-batu besar, ada juga batu-batu kecil seperti ini. Ada kerikil-kerikil kecil. Air sungai berwarna kecoklatan. Mari kita lihat komponen biotiknya. Di sini ada hewan. Kalau di sini kami sebut ini adalah kicak-kicak ya. Ternyata kicak-kicak ini juga memerlukan air sehingga dia ada di pinggiran sungai. Saling berhubungan sungai dan kicak-kicak seperti ini. Di sini juga ada berbagai tumbuhan yang memang hidupnya di memerlukan air. Dan di sini juga ada binatang. Coba perhatikan di sini di sebuah rumput yang sedikit panjang ya, terdapat kalau di sini disebut iguana kecil. Ternyata banyak sekali ya hewan-hewan. Komponen biotiknya di sini ada pohon kelapa sangat subur ya di tepi sungai, buahnya lebat. Ada berbagai rumput-rumput, ada pohon pisang juga. Ada pohon labu kayaknya berdiri sendiri apa gimana di sini. Ada pohon bambu yang menjulang ke tengah sungai. Dan di sini juga di dalam air sungai biasanya di sini terdapat berbagai ikan yang biasanya banyak penduduk kami yang memancing di sini. Di sini biasanya terdapat ikan mujair, ikan lele, ikan mas. Bahkan banyak penduduk juga yang mengambil berbagai ikan di sini yang mendapatkan udang kecil, kerang-kerangan, dan juga belut. Di sini banyak ya. Kebetulan di sini tidak ada yang memancing penduduk kami. Andaikan ada, mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana dan apa saja hewan yang ada di dalam sungai ini. Dengan demikian, ekosistem perairan terbentuk secara alami, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan mampu mengatur keseimbangannya sendiri tanpa bantuan manusia. Seperti makhluk hidup yang ada di dalam sungai ini dan tumbuhan semua tidak tergantung manusia, timbul sendiri tanpa bantuan siapapun. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.